Poin pertama adalah tentang penghindaran pre-financing PPN bagi PKP penjual. Pre-financing PPN terjadi ketika PKP penjual harus memungut dan menyetorkan PPN kepada negara meskipun pembayaran dari pembeli belum diterima. Hal ini tentu dapat mengganggu arus kas perusahaan. Menurut peraturan terbaru, PPN baru dapat disetorkan setelah pembayaran diterima. Oleh karena itu, pastikan faktur pajak hanya diterbitkan setelah ada pembayaran atau bukti penerimaan pembayaran dari pembeli. Ini akan membantu PKP penjual untuk menghindari tekanan keuangan yang disebabkan oleh kewajiban PPN yang harus dibayar lebih awal. Sekarang, kita beralih ke optimalisasi PPN masukan untuk dikreditkan oleh PKP pembeli. PKP pembeli memiliki hak untuk mengkreditkan PPN masukan yang mereka bayar pada saat membeli barang atau jasa yang digunakan untuk kegiatan usaha mereka. Agar PPN masukan bisa dikreditkan, pastikan faktur pajak yang diterima sudah lengkap dan sah. Transaksi yang dilakukan harus benar-benar digunakan untuk kegiatan usaha yang dikenakan PPN, bukan untuk konsumsi pribadi atau kegiatan non-PPN. Selain itu, pastikan juga Anda mencatat dan melaporkan PPN masukan tersebut secara benar dalam SPT masa PPN untuk menghindari masalah pajak di kemudian hari. Poin ketiga adalah pemutusan atau sentralisasi PPN terutang. Jika Anda memiliki lebih dari satu cabang atau unit usaha, sentralisasi PPN terutang bisa sangat membantu. Dengan melakukan sentralisasi, seluruh kewajiban PPN dari cabang-cabang dapat dikelola dari satu titik pusat, memudahkan kontrol dan menghindari penghitungan pajak yang keliru. Peraturan terbaru memungkinkan pengelolaan PPN secara lebih efisien. Dengan cara ini, dengan sistem sentralisasi, Anda bisa melaporkan PPN terutang secara terpusat, mengurangi potensi kesalahan, dan meningkatkan kepatuhan pajak. Poin berikutnya adalah klaim pengembalian atau restitusi PPN. Jika PKP telah membayar lebih PPN daripada yang seharusnya, Anda berhak untuk mengajukan restitusi. Ini sering terjadi ketika ada kelebihan bayar atau jika perusahaan mengalami kerugian dan berhak mendapatkan pengembalian pajak. Untuk mengajukan klaim restitusi, pastikan dokumen yang diperlukan lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika proses klaim dilakukan dengan benar, pengembalian PPN yang lebih bayar akan diproses lebih cepat, yang dapat memperbaiki arus kas usaha Anda. Yang kelima, rekonsiliasi atau ekualisasi PPN adalah proses pencocokan antara PPN yang dibayar dan yang diterima. Tujuan dari rekonsiliasi ini adalah untuk memastikan bahwa kewajiban PPN yang harus disetorkan sesuai dengan transaksi yang tercatat. Lakukan rekonsiliasi secara berkala dengan memeriksa data PPN yang diterima dan yang dikeluarkan agar tidak ada selisih. Ini juga akan membantu mengidentifikasi adanya kesalahan yang bisa berakibat pada sanksi atau denda pajak. Melakukan rekonsiliasi dengan cermat akan menghindarkan Anda dari masalah administrasi dan memberikan kepastian dalam pelaporan pajak. Keenam, fasilitas atau insentif PPN diberikan oleh pemerintah untuk mendukung sektor-sektor tertentu, misalnya sektor UMKM atau barang-barang yang dibutuhkan masyarakat seperti obat-obatan dan bahan makanan tertentu. Insentif ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan kemudahan bagi pengusaha. Pastikan Anda selalu memantau kebijakan insentif yang berlaku. Peraturan terbaru dapat memberikan kemudahan berupa pembebasan atau pengurangan tarif PPN pada sektor-sektor tertentu. Dengan memanfaatkan insentif ini, Anda dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar.
Ketujuh, PPN tidak dipungut. Ada sejumlah transaksi yang tidak dikenakan PPN berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, seperti ekspor barang atau transaksi antar lembaga keuangan yang memenuhi syarat tertentu. Ketahui dengan baik jenis transaksi mana saja yang tidak dikenakan PPN. Misalnya, ekspor barang seringkali tidak dikenakan PPN, namun harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat dibuktikan. Jangan sampai salah dalam menerapkan PPN pada transaksi yang tidak dipungut, agar Anda dapat menghindari masalah dalam pelaporan pajak.